Oke guys, kita lanjutkan pembahasannya kemarin ya. Seperti biasa gue belum mandi dan gue langsung record aja video ini gitu loh. Ini adalah lanjutan dari video yang kemarin tentang modal untuk memengaruhi lawan bicara ya guys ya. Kemarin kita udah membahas integritas, yang kedua memelihara orang lain, dan yang ketiga percaya kepada orang lain. Dan selanjutnya kita akan bacakan lagi materinya gitu guys. Oke, yang selanjutnya materinya yaitu mendengarkan orang lain ya guys ya. Kita langsung aja bacakan dari sekarang. Oke, materi modal untuk memengaruhi lawan bicara. Yang ketiga, yang keempat maksud gue, mendengarkan orang lain. Kemampuan untuk mendengarkan orang lain adalah kunci untuk memperoleh pengaruh atas orang lain. Manfaat dari kemampuan Anda untuk mendengarkan orang lain adalah mampu memperlihatkan setiap Manfaat dari kemampuan Anda untuk mendengarkan orang lain adalah mampu memperlihatkan sikap respek atau terkesan dan tertarik, bahkan mengesankan dan menarik. Manfaat kemauan Anda. What the fuck? Gak fokus yo. Mendengarkan orang lain. Kemampuan untuk mendengarkan orang lain adalah kunci untuk memperoleh pengaruh atas orang lain. Manfaat dari kemauan Anda untuk mendengarkan orang lain adalah Anda mampu memperlihatkan sikap respek, terkesan dan tertarik, bukan mengesankan dan menarik. Membangun hubungan, meningkatkan pengetahuan, menghasilkan ide, membangun loyalitas, dan cara terbaik untuk menolong orang lain dari diri Anda sendiri. Adapun penghalang dalam proses mendengarkan orang lain adalah terlalu menghargai kemampuan berbicara, kehilangan fokus, mengalami ketelitian mental, pembentukan stereotip, membawa muatan emosi pribadi, dan sibuk dengan diri sendiri. Kalau bicara adalah perak dan diam itu emas, maka pendengar yang baik lebih mulia dari keduanya. Pendengar yang baik adalah pribadi yang dibutuhkan dan disukai oleh semua orang. Berilah kesempatan kepada orang lain untuk bicara, ajukanlah pertanyaan, dan buatlah ia bergairah untuk terus bicara. Dengarkan dengan antusias dan jangan menilai atau menasehatinya bila tidak diminta. Inilah cara yang cukup efektif. Jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Pandanglah matanya, fokus pada kemampuan Anda, fokus pada pemahaman Anda. Tentukan kebutuhan Anda saat ini. Periksa emosi Anda, teguhkan penilaian Anda, dan berikan pertanyaan untuk dapat menjelaskan dari lawan bicara Anda. Jadilah kegiatan mendengar sebagai bagian dari perilaku Anda. Ini adalah cara yang cukup efektif. Yang selanjutnya, memahami orang lain. Memahami orang lain adalah upaya mempelajari cara berpikir, perasaan, dan tindakan orang tersebut dalam situasi tertentu. Sumber ketegangan yang terjadi dalam komunikasi antar individu adalah gagalnya upaya saling memahami. Beberapa alasannya antara lain ketakutan, khawatir adanya penolakan, tidak diakui, tidak dihargai, terancam, menimbulkan kekacauan, dan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, sikap egois, menempatkan sisi saya sebagai yang terpenting dan lalai menghargai orang lain. Gagal mengakui Selanjutnya, gagal mengakui kesamaan. Kita semua memiliki harapan dan ketakutan, sukacita dan penderitaan, ketenangan dan masalah. Setiap orang dapat menjadi orang penting jika ia memahami dan mempercayai orang lain. Oleh karena itu, Anda harus mampu memahami perspektif dan mengulurkan tangan kepada orang lain dengan tangan yang kuat dan hati yang lembut. Dengan demikian, orang lain pun akan memberikan respon secara positif atas sikap Anda. Perlakuan orang lain seolah-olah ia adalah orang yang paling penting sedunia. Selanjutnya, timbal balik.
Orang akan cenderung membalas apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Jika Anda ingin orang lain melakukan sesuatu untuk Anda, mengapa Anda tidak memberikannya sesuatu lebih dahulu? Jadilah yang pertama dalam memberikan pertolongan dan memberikan informasi. Apapun yang Anda berikan, hal tersebut akan kembali kepada Anda. Anda telah diajari sejak kecil untuk membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan pula. Setidaknya Anda diajari untuk mengucapkan terima kasih hampir dalam segala hal. Dengan bekal yang menjadi karakteristik rata-rata itu, maka hidup Anda sekarang dipenuhi sebagai interaksi resiprokal, saling balas yang sangat positif. Hidup adalah memberi dan menerima. Anda harus menjadi pihak yang pertama dalam memberi. Dengan memberi, Anda akan menerima. Hal yang sama juga berlaku urusan berbicara. Sampaikan apapun bernilai positif untuk orang lain sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bagaimana jika Anda tidak mendapatkan balasannya? Disinilah kegunaan dari rasa ikhlas bagi Anda. Berilah dan ikhlaskanlah. Berilah dan ikhlaslah. Setidaknya apa yang Anda berikan bisa menjadi sedekah dan pasti Anda akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Jadilah pemberi, maka orang lain akan menyediakan dirinya untuk Anda. Selanjutnya, komitmen dan konsistensi. Setiap orang membuat pilihan, menentukan posisi, atau membuat komitmen. Ia dikontrol secara internal sekaligus eksternal oleh keharusan untuk bersikap konsisten dengan pilihan dan komitmennya tersebut. Anda mampu menciptakan aspek kontrol untuk membuat orang lain menentukan posisi, membuat pilihan, dan menuruti kemauan Anda. Jika Anda bisa membuat orang lain komitmen dengan mengatakan iya secara verbal, maka kemungkinan besar ia benar-benar akan melakukannya. Bangunlah komitmen dan konsistensi, maka Anda akan diikuti. Selanjutnya, pembuktian sosial, guys. Secara umum, Anda akan membenarkan sesuatu jika Anda mengetahui bahwa orang lain membenarkannya. Lebih spesifik lagi, fenomena ini erat sekali kaitannya dengan aspek perilaku manusia. Bahkan jika ada banyak sekali orang yang mengatakan iya, maka Anda cenderung untuk beranggapan bahwa apa yang diiyakan itu adalah sesuatu yang benar adanya. Untuk menguasai orang lain, Anda harus mendapatkan legitimasi dan referensi sebanyak-banyaknya. Pengaruh Anda akan semakin besar dan semakin tumbuh. Sampaikan referensi yang Anda miliki. Ceritakan berbagai hal positif yang terjadi dalam kehidupan Anda, serta contoh keberhasilan orang-orang lain. Ciptakanlah referensi, maka Anda akan menjadi referensi. Selanjutnya, rasa suka, guys. Seseorang cenderung mengatakan iya kepada orang yang disukainya. Jika isi bicara Anda menurut orang lain mengatakan iya, maka Anda harus bertanya, apakah ia menyukai pribadi saya? Untuk bisa disukai, Anda harus menyamakan banyak hal dengan orang lain. Kesamaan adalah sumber kekuasaan. Kekuasaan akan membuat orang lain mengatakan iya. Setiap orang pada dasarnya senang dipuji, maka banyak-banyaklah memuji orang lain. Dengan demikian, orang akan senang serta mendengarkan Anda dan akhirnya mengatakan iya. Untuk bisa disukai, Anda juga harus sering-sering melakukan kontak dengan orang lain. Dalam bahasa bisnis, hal ini disebut networking. Dalam bahasa agama disebut silaturahmi. Jadilah orang yang disukai, maka Anda akan menjadi orang yang ingin didengar dan bisa memengaruhi. Selanjutnya, otoritas. Otoritas bisa berarti realitas sebagai pemimpin struktural Anda atau implikasi menjadi orang yang disegani. Otoritas akan memengaruhi. Masukkanlah aspek otoritas ke dalam sisi obrolan Anda dengan orang lain. Kutip kata-kata orang besar dan terkenal. Sampaikan apa yang disampaikan tokoh-tokoh ternama di dunia. Hal ini akan membangun otoritas Anda. Lebih dari itu, bangunlah otoritas Anda sendiri secara unik. Tampil dan bertindaklah dengan otoritas sehingga Anda mampu memengaruhi orang lain. Oke. Selanjutnya adalah kelangkaan, guys. Jadilah orang yang langka, maka Anda akan dicari dan bisa memengaruhi orang tersebut.
Kelangkaan mencerminkan potensi untuk kehilangan. Potensi kehilangan sesuatu yang bisa memotivasi daripada potensi mendapatkan sesuatu. Jadilah diri Anda sendiri karena hanya ada satu Anda di dunia ini. Andalah yang paling langka dan logikanya adalah yang semestinya paling bisa memengaruhi. Oke, mungkin segitu aja materi dari modal untuk memengaruhi lawan bicara, guys. Udah 10 menit dan yang bisa gue simpulkan dari modal untuk memengaruhi lawan bicara ini sangat umum sekali ya, guys ya. Kayak integritas. Kalian bisa gak sih menjadi orang yang berintegritas gitu loh. Itu loh, kalau kalian gak bisa menjadi orang yang integritas, ya minimal kita memelihara orang lain, guys. Kalau kalian memang gak bisa juga nih memelihara orang lain, percayalah kepada orang lain. Walaupun jangan sepenuhnya percaya, tapi harus ada skeptisnya juga. Ini ya lumayan sulit. Dan selanjutnya adalah mendengarkan orang lain. Mendengarkan mungkin bisa lah ya kita untuk mendengarkan orang lain, guys. Kita tinggal dengerin aja dan kita respon dengan baik, oke? Dan kita banyak tanya sehingga orang tersebut bisa memberikan banyak bicara, oke? Terus selanjutnya adalah memahami orang lain. Mungkin memahami cukup bisa diambil lah, untuk kita melakukannya untuk memahami orang lain ya. Selanjutnya adalah timbal baik orang. Kalau orang lain itu baik kepada kita, kita harus lebih baik kepada orang lain. Meskipun orang lain gak baik kepada kita, kita harus lebih baik juga kepada orang lain gitu, guys. Apa yang kita berikan itulah akan kita dapatkan gitu, guys. Itu ilmu tabur tuai gitu aja lah, guys ya. Selanjutnya adalah komitmen dan konsistensi. Kita harus berkomitmen, guys. Apa yang kita harus ucapkan itu kita harus ada komitmen dan kita harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan gitu. Walaupun kita membuka kemungkinan ya untuk kalau kita kan salah, kita membuka kemungkinan bahwa itu bakal bisa direvisi lagi ke depannya gitu, guys. Terus pembuktian sosial ya. Ya kita harus istilahnya memberikan sesuatu orang lain akan lebih cenderung gitu loh. Orang lain kita kalau misalkan belanja online itu ya, kita akan melihat testimoni atau review dulu gitu supaya kita yakin kepada produknya. Nah, itulah kita harus pembuktian sosial dulu gitu, guys. Kita harus membuktikan bahwa ini benar apa enggak. Jadi kita harus riset gitu lah ya. Pembuktian harus dibuktikan sesuatu, itu harus dibuktikan kebenarannya gitu, guys. Dan rasa suka ini cenderung orang akan mengatakan ya kepada kita kalau orang tersebut suka kepada kita gitu. Nah, itu yang penting mengatakan iya dong, tapi itu adalah modal utama orang-orang bisa mengatakan iya kalau mereka itu suka kepada kita, guys. Dan selanjutnya ada otoritas. Otoritas ini adalah orang yang orang yang memimpin gitu. Kita adalah orang yang memimpin suatu kelompok gitu. Kita adalah punya kuasa gitu, guys. Oke. Selanjutnya adalah kelangkaan. Nah, ini ya. Jadi di kelangkaan ini kita harus menjadi diri sendiri karena gua adalah satu di dunia ini dan gua harus mempunyai uniqueness tersendiri gitu, guys. Jadi itulah modal untuk memengaruhi lawan bicara ya, guys ya. Dan mungkin sampai sini dulu. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, guys. See you to the next video. Anjay, senggol dong.